Pertama membaca salawat Ibrahimnya nang sembahyang salawat dalam tahiyat akhir baca aja ya insya Allah pian saban tahun tulang umrah asal mendaftar ke PT Mahali. Jadi namun kada mendaftar Mahali mendaftar. Asalnya ulun dapat amalan ini dari guru ulun. Nah, ini setahun nih Kiai Haji Asnawi, pimpinan pesantren di Hidayatullah Banjarmasin. Si itu rancang tulak haji, tulak umrah, ditulak akan orang. Jadi pada waktu itu ulun bertakun, ulun ngajari bang ulun amalan kayak kawapianin tulak haji, tulak umrah. Sidin kada langsung melajari. Tahun 2009 ulun ingat. Hanyar sidin mau melajarakan pada tanggal 27 Ramadan setelah kami tarawih lawan sidin terus di pondok. Betuntung 27 Ramadan tuh sidin mengumpulkan murid-murid sidin nih. Ujar sidin ini ya sidin ada pang guru melajari. Sidin dapat dari dua jalur guru. Yang pertama dari guru Haji Anang Rabi Bati. Yang kedua dari abah guru sepupu. Ujar sidin memadahi kami nih, melajari kami. Baca aja sidin, mbak tuntung sembahyang itu nah. Salawat Ibrahimiyah kan waktu sembahyang dibaca nih. Imbah tuntung sembahyang baca pulang imbah tuntung berwirid, imbah tuntung berdoa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baca di sana. Insyaallah di sini sebelum meninggal ikam mencium dan Baitullah. Nangaran hati hendak bana serta itulah duit belum ada. Mamalakanena mamalakan tapi ikhlas saja pang mamalakan artinya tuh dikabulkan alhamdulillah. 6 bulan serta ini kejadian nyata 6 bulan ada kawan baik menakuni iya nih ustaz ya penceramah guru sudah juga tulah ke Makkah ya belum panggil mun pian ulun tulakakan hakun lah pian dia naudzubillah menolak dulu. Orang menolak apa masa kita menolak? Akhirnya Esra pian kena hari anu lah bergambar ya. Langsung disuruh bergambar. Diambil sidin KTP kalau keluarga suruh sidin bergambar ada petugasnya sudah. Itu pertama kali ulun melihat Ka'bah mencium Baitullah. Jadi terngiang-ngiang terus waktu di sana pesan guru ulun nih. Semakin di sana semakin dibanyak membaca. Jadi orang tawaf tuh kan karena waktu itulah uluni awak lama, nah ulun minta maaf aja pernah. Uluni kan parut ganal ini bukan hamil, kalau ini bertahun berapa bulan uluni lalu saja cara setelah tawaf mutawibnya nih anu termasuk yang perkasa, rupanya keturunan Gatot Kaca mutawib nih. Maju baca uluni bingung apa yang dibaca. Nah lalu ulun mengamalkan membaca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina alhamdulillah lah berkat salawat kepada Rasul ulun meminta sebuting ya Allah ulun mudah-mudahan karena kawa pulang ke kasini kawa pulang ke umrah kasini alhamdulillah saat berkat salawat tatamu pulang anu sadir hamid di bawah sidin pulang jadi caranya baca salawat lawan kawan non sidin itu ada ikhtiar langit ada ikhtiar bumi ikhtiar langit aja di bumi ada ikhtiar kali benar kita ya. Nah itu satu. Jadi karena bilanya di sana pian bingung, kalau apa bingung, sudah banyak-banyak membaca salawat di sana. Ada darulinya orang baca salawat. Ada darulinya. Yang kedua yang ulun sampaikan yang pertama tadi persiapkan diri kita dengan riyadhah latihan beribadah mulai di Banua. Jadi di sana ada tahajud lagi. Yang ketiga ini bekal-bekal sebelum umrah nih. Mulai hari ini sampai menjelang pulang banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Tapi bersedekah sesuai kemampuan. Jangan boleh nih sopah diberikan TV, diberikan tempat dan kosong rumah sarumahan. Itu ngaranya salah paham pian.
Maksudnya ini adalah seapa ada rezeki kita diberi oleh laki nih, misalnya laki julung itu sisihkan gasan bersedekah. Kado sebanyak-banyak 10.000 kah 5.000 kah. Niat ya Allah na ulun bersedekah, mudahan umrah ulun dimudahkan. Apa yang pian sedekahkan hari ini sampai berangkat umrah, kalau pian niatkan, nanti insya Allah di sana tinggal memetik hasilnya aja lagi. Cuma pian jangan kayak ilmu matematika. Jadi dulu jadi tinggal memetik hasilnya dikali sidin berdulu. Jangan, ikhlas saja kita. Nah iya jangan pian bukti akan jadi sana pian bingung serangan, tiba-tiba orang menjurungi ini menjurungi itu, patuh kada tiba-tiba memberi duit segala macam. Itu karena kita bersedekah sebelumnya. Dan memang bersedekah ini dianjurkan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran kan surah Fatir ayat ke-29 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca ayatnya Allah, satu. Wa aqamus shalah, orang yang selalu menjaga mendirikan salatnya, dua. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, orang yang berinfak baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, yarjuna tijaratan dan tabur. Mereka ini laksana orang yang berniaga tapi kada pernah rugi. Hidupnya selalu dijaga keberuntungannya oleh Allah. Bukan ia yang mengejar dunia, dunia yang dihampirkan oleh Allah kepadanya. Bukan ia yang mengejar rezeki, rezeki yang didatangkan Allah kepadanya. Yang pertama, yatluna kitaballah, banyak-banyak baca Al-Quran. Mun pian kada tapi sanggup baca Al-Quran pakai mushaf nang hafal barang. Ulun guru aja kada hafal Quran, kulhu anu Fatihah hafal lah. Mun kada hafal paksa pian masuk TK Al-Quran dulu. Fatihah ujar guru Wahid, barang siapa membaca Al-Fatihah 40 kali dalam sehari semalam, insya Allah semua hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Banyak presiden menyuruh mengamalkan Fatihah 40 kali. Nah di sana coba ya amalkan mulai hari ini, nah sampai di sana baca 40 kali. Ya Allah, mudahan anak ulun yang belum kawin tahun ini kawin, berarti Allah kabul insyaallah. Anak ulun yang belum begawi mudahan begawi tahun ini, berarti ya Allah. Tapi mintanya yang baik-baik. Jangan bini ada di tiga, ya Allah mudahan tambah ya kan bini ulun haram kiamat kurang minta. Ya tahu saja kita ya. Biar kenal ya kalau nang ujung sana rajin ada di kantor dong. Saja kita ya. Jadi tiga ini aja bekalnya. Yang pertama apa ulun ulangi ayat tadi, yang pertama baca Quran, yang kedua sembahyang juga, yang ketiga bersedekah. Insyaallah lancar umrah kita, amin ya rabbal. Nah, kita masuk kepada materi. Ada satu kang picik minta picik akan Ustaz. Nah, kita mulai dengan membaca Fatihah dulu lah. Kita hadiahkan biasa abah mama kita, keluarga kita, wabil khusus yang sudah meninggal dunia, juga karena kita dalam bulan haulnya abah guru kita hadiahkan kepada beliau. Mudah-mudahan beliau senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berataan mudah-mudahan dapat rahmat dan ampunan, maghfirah, keselamatan, keberkahan dunia dan akhirat. Ala tilkan niyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Lalu kita sama-sama membaca surah Al-Isra ayat 82. Mudah-mudahan dengan mukjizat Al-Quran menulis surah Al-Isra ayat 82 Allah memberikan kita kesehatan mulai dari hari ini sampai kita berangkat. Akhiri dengan tahallul. Jadi umrah itu kalau ibarat sholat, kalau sholat itu permulaannya adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Maka kalau sudah mengangkat takbir yang pertama atau takbiratul ihram, kita tidak boleh lagi melakukan beberapa hal. Tidak boleh makan. Makanya kalau orang sembahyang sambil makan, kada sah sembahyang. Sembahyang misalnya sambil makan roti, bukan berarti makan roti itu haram, kada. Tapi ketika kita mengangkat takbir, itu berarti mengikat diri kita dengan aturan yang ada di dalam ibadah tersebut. Sama dengan kita ketika kita mengunjungi Baitullah lalu kita memulai dengan ihram, berniat pada miqat, itu berarti kita mengikatkan diri kita dengan satu ibadah yang namanya umrah, maka akan muncul kewajiban dan larangan-larangan yang harus kita jaga. Nah, nanti pada waktu sholat kita Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Selesai sholat kita boleh makan, boleh minum, boleh kita berbicara. Sama orang umrah, kalau dia sudah tahallul, lepas kain ihram, silahkan. Mau memotong kuku, mau pakai minyak wangi, semua yang dilarang pada waktu ihram sudah boleh dilaksanakan kembali. Itulah definisi daripada ibadah umrah. Lanjut. Kemudian siapa saja yang memenuhi syarat untuk umrah ini? Yang pertama tentu mereka yang beragama Islam. Yang kedua berakal. Yang ketiga balik. Yang keempat merdeka. Yang kelima mengetahui perbuatan umrah. Apabila yang lima ini ada pada diri kita, maka kita memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah umrah. Ini banyak banget bawaan kayak ujung murung bawaannya. Pas sampai panggilan dia nang laki belum datang, nang bini ini membawa barang ulun, maka menggendong anak ini. Aduh, ulun ini kan merasa kuat aja, karena ulun menggendongnya ulun. Wah, gendong. Sekalinya saya kejadiannya di Turki, jalan bandara Turki. Jauh benar lawangnya. Memang asa menyesal ada jauh menggendong anak seorang yang ada suruh menggendong kayak anak di lapas kada boleh lagi. Sudah tahun nih supannya kok. Untung kada titik banyu mata ulun. Padahal orangnya 10 tahunan aja cuma kada 10 tahun, 6 tahunan aja ada. Cuma kada kau anunya berjalan minta gendong. Ulun anak ulun yang ada ulun gendong kayak ini. Tapi ada bapaknya kalau. Nah, itu. Jadi ada bapak nak kayak pian tulak aja umrah ada bapak. Pokoknya mama tulak ke mana pian umpati. Nah. Kemudian lagi selanjutnya mengetahui perbuatan umrah. Merdeka itu artinya pian bukan seorang budak. Nah, kalau mengetahui perbuatan umrah itu artinya kalau kita melaksanakan ibadah umrah itu tahu yang mana rukun, yang tahu yang mana wajib umrah, rukun umrah harus tahu kita. Oke, next lanjut. Nah, rukun dulu lah. Nanti ini rukun kita perkuat pada slide yang lainnya. Ini ulun sebutkan dulu. Rukun umrah ini yang pertama yaitu
berihram atau berniat pada miqat. Jadi berihram itu sebahagian ulama mengatakan berniat pada miqat. Kemudian yang kedua yaitu tawaf. Yang ketiga rukun umrah sa'i. Yang keempat tahallul. Yang kelima tertib atau sesuai urutan. Ini ada boleh diurut-urutkan. Misalnya sa'i dulu ada boleh atau tawaf dulu, harus sesuai urutannya. Lanjut. Nah, kemudian wajib umrah nih ada dua. Yang pertama yaitu melaksanakan ihram pada tempat mikot. Berapa kali saat mikotnya nih? Ada 3. Yang pertama di Bil'adi, yang kedua Jirana, yang ketiga di Taif atau Tanjim. Ada yang kata berarti lah semuanya kata alhamdulillah. Taif langsung beramin jemaah alhamdulillah. Apalagi insiden tambahin kehadiran maut kehadiran maut pulang ke Palestina alhamdulillah. Kita ini banyak alhamdulillah ya Allah. Jadi mikot ini tempatnya beda dengan sembahyang. Kita sembahyang tuh di mana aja boleh memulainya. Pian misalnya di Banjar sembahyang di Sabilal, tafadhol silahkan. Kalau misalnya pian di Madraporat, Masjid Al-Karomah silahkan. Tapi kalau mikat di Sabilal, 4 mazhab mengatakan kada sah. Kami hadir karena lain tempat mikot. Tempat mikot itu sudah ditentukan. Nanti akan sampaikan tempat-tempatnya. Yang kedua menjauhi larangan-larangan umroh. Jadi 2 ini wajib. Jadi ada rukun, ada wajib. Lanjut. Nah, ini yang taib belum termasuk akan. Nah, karena insya Allah belum masuk akan. Ini 4 tempat mikot yang sering jamaah Indonesia mengambil mikot. Yang pertama yaitu di Masjid Bir Ali orang menyebut, atau bisa juga disebut dengan Zulkhulaifah, atau dulu juga pernah disebut dengan Masjid Asy-Syajarah. Kenapa? Karena dulu pada waktu itu Nabi pernah singgah di tempat ini, lalu beliau duduk di sebuah pohon yang besar. Tempat Nabi bersinggah itulah yang disebut dengan Masjid Asy-Syajarah, yang sekarang menjadi Masjid Bir Ali. Ini Masjid Bir Ali ini coba ditampilkan langsung saat next selanjutnya. Masjid Bir Ali. Nah, ini sama bentuknya, berataan pintunya, catnya putih atau kuning atau apa enggak? Masih putih kalau saya. Ini kan hanya datang nih, enggak berapa bulan mendarat. Nah, tanggal 26 masih putih dan memang putih, kada suka berubah-ubah. Ya. Ini Mekah, lain kayak Banjar. Kalau Banjar ini kan bisa berubah-ubah gedung. Tahun ini apa, tahun kena bisa kuning, tahun ini bisa hijau. Ini putih terus-terusan. Nah, di sini Bapak Ibu, ulun hanya ingin menyampaikan satu hal, karena ini sering terjadi. Jangan berpisah dari rombongan. Ini jumlah bisnya pian mohon maaf Bang, ratusan. Dan bis di sana tuh mengirik-mengirik. Dan platnya tuh kalau kada bercatat pian insya Allah ada ingat, karena platnya tuh angkanya Arab. 2 terbaca 6 terbaca 2. Pian jangankan jamaah, mohon maaf lah, ini TL saya bisa salah baca. Ada TL salah baca, kejadian tulak kayu mulai Makkah ke Jeddah kan, terbaca Sidin pukul 21. Ini kan angkanya Arab 21. Padahal jamnya berangkat tuh 12. Sungsong sampai ke Jeddah merasa jam 21 kan malam, lawas lagi. Bawa Sidinnya putar-putar. Tawaf melontar jumrah ke Kornes itu, nah melontar duit lain melontar jumrah lain, nah melontar dolar. Habis sampai jam 4 hanya dibawanya. Ini kejadiannya kan. Dibawa ke bandara King Abdul Aziz. Check in, kejar bebuahan, ini sudah berangkat pakai pesawatnya. Menangis kada bebuahan mata TR-nya. Kemana aja maah nih dibawa ya? Iya biar lebar. Sebuah bis itu kejadian. Paksa diinapakan di Jeddah dan beratnya waktu itu pesawat penuh terus.
Kada semudah itu membooking satu grup dari, apalagi kada one way itu, kada pulang pergi, hanya bulik aja. Sakit kepala. Nah itu karena salah membaca nomor. Makanya bis di Mekah di Madinah itu nomornya kan banyak yang Arab-Arab itu. Supaya kada ngalik nih, pian pinandui anunya aja gin. Apa ciri-cirinya apa nang pina anu. Kalau pian mengingat nomor pina salah masuk. Tak masuki aja pina lain mau hanya ya. Soalnya tak masuki bis orang. Pernah kejadian ibu-ibu tahun berapa lalu kada ingat. Di Bil Ali ini kejadiannya sidin apa pada waktu Anda masuk ke dalam tuh bebelok sidin tali hati rombongan lain dikira sidin rombongan sidin diumpati sidin sampai ke dalam bis. Imbah duduk sidin rasa kada ada nang patungnya saya kongkong. Di sini nama aku berubah berataan nih jemaah. Adanya jemaah pang berubah sidin salah masuk bis. Turunlah sidin. Nah, turunnya sidin itu kada tahu lagi sidin kemana bis nang tadi itu. Berapa jam Nabi yang tak tahu lah. 4 jam ada di sidin aja. Jemaah di dalam bis pian sian benar habis dah wiritan amalan mun yasin tuh merasa 10 kali boleh kada datang di ibu. Kada menangis. TL jangan dapat angin sudah kayak apa nih? Nyerbuhannya amun sejam lagi terpaksa kita tinggalkan. Akhirnya kada lawas datang orang mengantarakan sidin. Alhamdulillah. Jadi ditakuni kamana pianku? Iya aku salah masuk loh. Lihatku bis kita sekali masuk ilahin mengatakan uangnya di sidin. Menangis berdahulu sidin kada wani. Kami menangis sidin menangis berdahulu. Kita pintar sidin rupanya. Padahal yang tadi celeng-celeng begitu, cuma kan sudah dipadahi ini kita nih pakai ihram lah, pakai ihram ini ada ujiannya, ujian kesabaran. Itu pang ujian kesabarannya dulu. Pas saya ilmu kayak itu di padahal daripada cuma kamu. 4 jam dalam bis ya bagian bagara kada bisnya. Nang paling hamuk supir. Hamuk benar. Bisa supir dia. Nah jadi di sini satu pesan, jangan berpisah dari rombongan. Yang kedua, tempat mikot yang kedua. Next. Nah, Masjid Tanim. Wah, ini Masjid Siti Aisyah. Ini tempat favoritnya ibu-ibu mengambil mikot. Jadi kalau ibu-ibu mengambil mikot rata-rata lawan pembimbing minta antarkan ke sini. Guru, ya antarkan kami, ya pasukan ini ya. Dasarun yati tua-tua udah tahu. Aman aja loh yang tanim gue jadinya kata naim menyambat kata naim gue aja. Sudah apa-apa. Ada lagi tempat mikot yang selanjutnya. Mikot Ji'ronah. Nah ini Ji'ronah ini mikotnya Rasulullah di sini. Dan di belakang ini ada masyhur sumur Ji'ronah. Sumur yang sempat diracun oleh orang-orang kufar. Tapi ketika Nabi akan meminum air itu dikatakan oleh Jibril, Muhammad ini airnya mengandung racun. Maka ketika diludahi oleh Nabi, air itu racunnya menjadi tawar. Bahkan menurut sebahagian riwayat orang-orang tua kita bahari, orang-orang Banjar bila mengambil ini kada susah bangsa teh ambil langsung, diambilkan aja dulu. Bila mengambil langsung ke situ minum pahit je teh kayaknya. Tahu campur kaporit kan adalah jadi pahit dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah insyaallah kita kaji anak nanti. Amin. Lanjut lagi. Nah ini kalau kesini ini jarang benar Pak. Pernah lah ambil mikat udah biasa. Pernah lah. Ini adalah perkebunan peternakan unta. Banyak unta-unta. Unta itu binatang yang istimewa, makanya ada di dalam Al-Quran. Unta itu binatang paling pemalu, boy. Bila inya tuh nala lagi 2 laki bini, ada orang beparaknya balik. Supan. Lain lawan kucing, makin ada orang beparak makin berhimat. Jujuran. Pernah nggak lihat kucing? Makin dilihati kalau makin bonggat kalau unta lain. Kita ke peternakan unta, ulun alhamdulillah pernah soalnya ke peternakan unta. Kalau unta bini lan unta laki berparakan ada orangnya langsung berjauh. Supannya binatang yang pemalu unta itu. Nah itu
dekat dengan Masjid Irona. Dan air seninya pernah kami minum banyu kami tasat? Belum lah, tes karena teh. Pian aja dulu bila pian masih hidup aja kami sempat minum. Konon kabarnya itu obat asma. Ulun lah sudah dijulungi. Cuma ulun pikir-pikir ulun ini kan ada asma. Kenapa ulun minum nih? Warnanya kayak madu kental. Jadi unta tuh kalau bekami kada banyak sedikit ya, paling kayak setengah botol aqua nih. Ada kayak kita kan bekami daras ya kalau dikit aja. Jadi dijurung mencangi ulun asa ada sanggup ulun meminum. Soalnya kami unta nih asa ya apa ya. Amun susunya sanggup. Cuma kalau minum susu unta bila pian hendak mikot jangan dulu diminum waktu itu. Efeknya karena dia antioksidan pian langsung mulas parut. Karena habis pas ambil mikot nih ada pernah jamaah tadi minum susu unta 2 botol. Silina. Senang tak balik mata nah silin menahan nih. Hendak bana ke WC. Maka WC-nya jauh di Masjidil Haram tuh. Jauh. Nah, jadi karena dulu lah kalau karena tetamu orang menawari susu unta jangan diminum waktu hendak mengambil mikot jangan. Untuk makan mikot dulu hanya karena meminum susu unta ini. Lanjut. Nah, tempat mikot taib belum ditampilkan nanti kita bisa tampilkan. Ini Hudaybiyah. Apanya? Ini. Foto bersama. Angkat nikah, memotong kuku, bersuka-suka antara suami dan istri disertai dengan syahwat. Kemudian bagi perempuan menutup wajahnya. Jadi kalau di sana yang memakai niqab atau memakai cadar khusus selama pelaksanaan mikot ini sampai tahallul itu wajahnya dibuka dulu. Kemudian bagi laki-laki tidak diperkenankan memakai pakaian yang berjahit menyarum badan seperti baju, celana, atau memakai penutup kepala seperti kupiah, atau memakai sepatu yang menutup mata kaki, itu tidak diperbolehkan. Kemudian lagi yang selanjutnya memakai wangi-wangian ataupun minyak harum. Jadi kalau sudah berniat maka tidak diperkenankan memakai minyak wangi. Tapi kalau pian sebelum berniat, artinya nanti sesudah mandi ihram, itu diperbolehkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya sunat memakai wangi-wangian. Kemudian membunuh atau memburu binatang, dan yang terakhir adalah berjima. Ini harus kita hindari sebaik-baiknya. Lanjut, Ustaz. Nah, kemudian rukun umrah tadi ulangi. Yang pertama yaitu berihram atau berniat pada miqat, kemudian yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima adalah tertib. Kita akan masuk pada rukun yang pertama. Sebelum ulun jelaskan rukun yang pertama ini, ulun ingin menyampaikan bahwa kami ini menyampaikan manasik yang pokok. Artinya pian nanti usahakan belajar kembali menuntut ilmu ini dengan guru-guru terutama yang selama ini membimbing pian. Jadi kalau dalam pertemuan ini mungkin tidak bisa terlalu panjang lebar Ustaz lah. Jadi kalau pian hendak belajar itu biasanya belajarlah dengan guru, ada kitabnya sudah, kitab manasik haji dan umrah yang dikarang oleh Kiai Haji Husin Qadri, beliau sudah mengarang itu. Kalau di dalam pertemuan ini kalau kita paparkan dari awal sampai akhir, waktunya tidak memungkinkan. Makanya ini yang pokok aja kita sampaikan. Nah, yang pertama yaitu berihram. Ini adalah posisi jamaah sudah memakai kain ihram. Next selanjutnya. Ulun minta izin berdiri lah. Bapak Ibu sekalian, ulun hendak bergabung dulu. Yang belum pernah
berangkat. Hampir 70% saat ini belum berangkat umrah. Yang sebelum pernah ini mohon maaf, belum akan menjelaskan situasionalnya. Mohon maaf. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu yang belum baca ini sampel aja lah, jadinya setiap bacaan tuh ada sudah, cuman yang belum contohkan ini sampel yang sederhana. Nah, posisi kita ini kan rukun yamani ya, itu kita istilah tapi tidak dicium tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita baca Rabbana Atina dari rukun yamani ke rukun hajar aswad. Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim barik ala Sayyidina Muhammad.